Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya seluruh keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant. Pada sore hari ini saya mengucapkan Shalom. Shalom. Saya percaya semua kita dalam kondisi yang sungguh amat baik. Mari saudara, kita akan fokuskan hidup kita, perhatian kita, pikiran kita pada sore hari ini hanya kepada Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dengan rasa syukur dan sukacita kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant dan setiap kami yang hadir pada sore hari ini mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh sama-sama datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami pada sore hari ini dengan pengurapan yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya darah Tuhan Yesus menyucikan, mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Setiap celah yang terbuka dalam hidup kami ditutup dengan darah Yesus. Dimanapun kami berada, tutup bungkus kami dan tempat di mana kami berada dengan darah Yesus. Tembok perlindungan Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan tabiskan ibadah raya di GBI Batu Penjuru Covenant pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, jemaat GBI Batu Penjuru Covenant. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sungguh amat baik. Untuk jemaat Tuhan, ayo katakan aku diberkati di kolom komentar. Di kolom komentar katakan yes, aku diberkati. Amin. Sudah? Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari jemaat Tuhan, memuji Tuhan. Yes, haleluya. Sungguh kau baik Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menerima berkat firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa ketika kita selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita dekat sama Tuhan, begitu hidup kita telah ditolong oleh Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh ajaib bagi kami. Hati kami tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan kesungguhan hati sekali lagi. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Bapa. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur hanya pada nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh yang segala masih oh yang segala masih. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan harum di hadapan Tuhan. Dan pada sore hari ini kami akan dengar dan terima firman-Mu. Kami persiapkan hidup kami sehingga hidup kami semakin mengasihi Tuhan, semakin taat, semakin setia akan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam bagian kedua dari tema Be Still. Mari kita sama-sama buka di dalam Yesaya 30 ayat 15. Kita akan membaca bersama-sama Yesaya 30 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Saudara, dalam Yesaya 30 ayat 15 ini ada dua makna dari be still. Yang pertama, tinggal diam, dan yang kedua, tinggal tenang. Sekali lagi saudara, dalam ayat ini ada dua makna dari be still. Yang pertama adalah tinggal diam, yang kedua adalah tinggal tenang, diam dan tenang. Saudara, di minggu yang lalu kita sudah belajar arti be still, yaitu diam, yaitu ketika kita melepaskan kendali atas hidup kita dari tangan kita dan menyerahkannya kepada tangan Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan belajar
arti be still yang kedua yaitu tenang. Saudara, seseorang yang tenang bukan berarti dia tidak pernah mengalami kecemasan. Seseorang yang tenang bukan berarti tidak pernah mengalami ketakutan, kepanikan. Saudara, seseorang yang tenang bukan berarti dia bebas dari masalah dan badai dalam kehidupannya. Seseorang yang tenang bukan berarti tidak pernah mengalami sakit. Tapi saudara, seseorang yang tenang adalah orang yang berani mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisi kehidupannya. Jadi pada sore hari ini saudara, kita belajar arti be still atau tenang, yaitu keputusan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sekali lagi, arti be still atau tenang adalah sebuah keputusan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa tetap percaya saudara? Kita perhatikan kembali dalam Yesaya 30 ayat 15 yang tadi kita baca. Di bagian akhir dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara, tenang dan percaya itu selalu berjalan beriringan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, disitulah ada ketenangan dalam hidup kita. Jadi saudara, tenang adalah keputusan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Be still atau tenang adalah keputusan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita akan belajar lebih dalam lagi pada sore hari ini arti ketenangan yang dimaksud oleh firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakan bagi kita semua Matius 14 ayat 22 sampai 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Amin. Saudara, hari itu Tuhan Yesus baru saja selesai mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan pada kesempatan saat itu setelah ibadah selesai, setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang dan menaiki perahu. Sementara itu Tuhan Yesus naik ke bukit dan berdoa sendirian di sana. Saudara, yang terjadi adalah ketika perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya, perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Tuhan Yesus mengalami sebuah masalah. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang akibat angin sakal. Saudara, angin sakal itu adalah angin yang bertiup dari arah depan. Angin itu adalah angin yang besar dan bisa membahayakan sebuah pelayaran. Ketika sebuah perahu bertemu dengan angin sakal, maka perahu itu akan tergoncang dengan kuat, akan terombang-ambing, bahkan perahu itu tidak bisa bergerak maju. Karena saudara, angin sakal itu adalah angin yang datang berlawanan dari depan perahu. Jadi seperti menghalangi perahu untuk bisa menembus atau menghalangi kapal untuk bisa tetap bergerak ke depan. Nah, di kitab yang lain saudara, Markus itu mencatat bahwa murid-murid Yesus sampai kepayahan untuk mendayung. Saudara, situasi tersebut membuat murid-murid Tuhan Yesus takut. Angin sakal yang membuat perahu mereka terombang-ambing saudara, membuat mereka menjadi takut saat itu. Nah saudara, saat itu Tuhan Yesus ada di atas bukit. Sedangkan murid-muridnya berada di tengah danau. Tapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami kesulitan.
Yesus walaupun secara fisik saat itu jauh dari mereka, Tuhan Yesus mengerti bahwa mereka yaitu para murid-muridnya harus segera ditolong. Dan yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus menghampiri mereka dengan segera dengan cara berjalan di atas air. Saudara, kalau hari ini engkau sedang memiliki masalah, kalau hari ini engkau sedang mengalami sakit, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak jauh dari engkau. Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus mengerti apa yang kau alami. Tuhan Yesus tahu situasi yang jelas tentang hidupmu. Dan Tuhan Yesus tidak sekedar mengetahui dan mengerti. Tuhan Yesus sedang bersegera datang untuk menolong akan engkau. Saudara, Yesus mengetahui apa yang sedang kita hadapi. Yesus sedang bersegera datang untuk menolong saudara dan saya. Seperti murid-muridnya yang saat itu mungkin jauh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berada di atas bukit untuk berdoa dan mereka berada di danau. Tapi Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus mengetahui kondisi mereka. Dan Tuhan Yesus datang untuk bersegera menolong murid-muridnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus mengetahui keadaan kita. Dan Dia datang bersegera untuk menolong kita. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Matius 14 ayat 26 dan 27. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, ketika akhirnya Yesus bersegera untuk menolong mereka dan melakukan mujizat berjalan di atas air. Dan ketika Yesus menghampiri murid-muridnya, ada satu respon yang tidak terduga dari murid-muridnya. Ketika mereka melihat Yesus, mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Mereka justru mengatakan itu hantu dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Sampai Tuhan Yesus harus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Saudara, tenanglah, jangan takut. Tenanglah, jangan takut. Kenapa kita harus selalu tenang dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita? Karena ketika kecemasan, ketakutan, kepanikan menguasai kehidupan kita, kita tidak bisa menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan hadir di dekat kita. Ketika ada rasa takut yang mulai menguasai kita dan kita menjadi tidak tenang, kita tidak merasakan atau kita tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saudara, kenapa Tuhan perintahkan kepada kita untuk be still, untuk tenang? Karena ketika kita be still, ketika kita tenang, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita memutuskan untuk be still, untuk tenang, untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita dapat merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan senantiasa bersegera untuk menolong kita. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak tenang. Tetapi ketika kita memutuskan untuk be still, untuk tenang, kita akan merasakan, kita akan menyadari kehadiran Tuhan di dekat kita. Kita akan merasakan dan menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, walaupun di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi.
Kita akan lanjutkan saudara dalam Matius 14 ayat 28 dan 29. Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Saudara, ketika Tuhan Yesus berhasil untuk membuat mereka tenang, maka Petrus mengatakan, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Dan Yesus katakan, datanglah. Dan yang terjadi hari itu sebuah mujizat. Petrus berjalan di atas air. Saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Karena Petrus percaya kepada Tuhan. Dan ketika Petrus percaya, hatinya tenang. Dan kakinya mulai melangkah saudara keluar dari perahu. Dan mulai membuat langkah-langkah berjalan di atas air. Saudara, kenapa kita harus tenang? Kenapa kita harus percaya penuh kepada Tuhan? Apapun situasinya. Agar kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Yang orang bilang saat-saat ini adalah saat yang sulit. Tapi ketika kita memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan kita tenang. Maka di masa yang kata orang sulit ini, Tuhan akan tetap pelihara hidup kita. Ketika orang banyak bilang sulit untuk mendapatkan pekerjaan di hari-hari ini. Tapi ketika kita memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan memiliki sikap hati yang tenang, maka Tuhan akan buka jalan memberikan pekerjaan untuk engkau yang belum mempunyai pekerjaan. Ketika orang lain, ketika situasi membuat kita takut, atau ketika kita sedang mengalami sakit dan kita takut tidak bisa sembuh, mari hari ini saudara engkau tetap percaya penuh kepada Tuhan. Dan tetap tenang di hadapan Tuhan. Tenang dalam hadirat Tuhan. Dan ketika engkau tenang, engkau akan berjalan di atas kemustahilan. Engkau akan mengatasi rasa takutmu. Dan engkau akan mengalami kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Ketika kita percaya dan tenang, maka kita akan berjalan di atas kemustahilan. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya saudara. Matius 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lihat saudara, ketika ada tiupan angin, karena saat itu angin sakalnya masih saudara, masih mereka rasakan, perahu mereka masih terombang-ambing saat itu saudara. Dan tapi ketika Petrus mulai melangkah dengan iman, dengan percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan berjalan di atas air, dia mulai merasakan tiupan angin di sekelilingnya. Dan yang terjadi, dia mulai tidak percaya, dia mulai tidak tenang dan hampir tenggelam. Saudara, hari ini kita juga diingatkan ketika kita tidak percaya, kita tidak tenang, maka ketakutan itu bisa saja menguasai kita. Kita diingatkan kembali pada sore hari ini untuk tetap percaya dan tenang sehingga kita bisa mengatasi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Tetap percaya, tetap tenang. Dan kita akan melihat mujizatnya terjadi atas hidup kita. Kita lanjutkan pembacaan dalam Matius 14 ayat 32 sampai 33. Matius 14 ayat 32 sampai 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke perahu bersama dengan Petrus, maka saat itu angin reda. Saudara, hari ini mari pastikan
ada Tuhan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Pada sore hari ini pastikan ada Tuhan Yesus dalam keluarga dan rumah tangga kita. Pastikan ada kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupmu. Karena ketika Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, ketika Tuhan Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, maka badai itu reda. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelesaikan masalah kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu meredakan badai kehidupan kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong hidupmu pada sore hari ini. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan engkau yang sakit pada sore hari ini. Bagian kita tetap tenang, tetap percaya, tetap pastikan ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, be still, tenang ketika kita memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kenapa kita harus tenang? Agar kita merasakan kehadiran dan pertolongan serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita harus tenang? Agar kita dapat berjalan di atas kemustahilan. Ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita harus tenang? Agar badai masalah itu menjadi reda seketika. Pastikan Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Tetap tenang, tetap percaya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, pada sore hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami tetap be still, tenang. Yaitu tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisi hidup kami. Kami mengambil keputusan hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami belajar untuk tenang, agar kami dapat merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan di tengah badai kehidupan, di tengah masalah yang sedang kami alami. Kami belajar untuk tenang, agar kami dapat berjalan di atas kemustahilan. Kami belajar untuk tetap tenang dan mengundang Tuhan Yesus untuk selalu ada dalam kehidupan kami. Agar badai masalah itu reda dan kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dalam roh kami. Apa yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Termeterai dengan kuasa darah Yesus dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berikan kami kekuatan ya Roh Kudus untuk melakukannya di dalam ketaatan dan kesetiaan. Saya mengajak kita semua menyanyikan lagu Tenang. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Angkat tanganmu, katakan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Engkau yang sedang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tetap tenang dan percaya, Jehovah Rafa, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Bapa, kami semua bersepakat pada sore hari ini berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami perkatakan firman Tuhan, kami perkatakan dengan iman. Setiap yang sakit saat ini, terimalah kesembuhan yang sempurna. Saat ini Tuhan Yesus menghampiri engkau dan menumpangkan tangan atas hidupmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau yang sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah sembuh. Jehovah Rafa menyembuhkan engkau pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan tanganmu. Engkau yang sedang ada masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, ada kecemasan-kecemasan menghadapi hari ini. Engkau yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk apapun masalah yang kau sedang hadapi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, pada sore hari ini kami juga bersepakat. Kami bawa setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, mereka yang mengangkat tangan. Saat ini Tuhan, Engkau hampiri mereka dan tumpangkan tangan di atas kepala mereka. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan sedang mengalir saat ini dalam setiap rumah-rumah anak-Mu, dalam setiap tempat di mana anak-Mu berada. Saat ini kau yang sedang punya masalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah jalan keluar yang terbaik. Terimalah pekerjaan yang terbaik untuk engkau yang sedang bergumul akan pekerjaan. Terimalah pemulihan atas rumah tangga dan keluargamu. Terimalah pemulihan atas keuangan, atas ekonomi hidupmu. Terimalah jalan keluar yang terbaik yang datang daripada Tuhan, mengalir atas hidupmu. Engkau menerima mujizat yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya, Tuhan siapkan atas hidupmu pada hari ini. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bawa seluruh hidup kami, setiap kami yang hadir, seluruh keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant, baik Bapak Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala, penata layan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan GBI Batu Penjuru Covenant, beserta keluarga kami masing-masing, ke dalam tangan kasih, berkat, kesucian, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau yang akan memberkati setiap pelayanan, ibadah, dan kesaksian daripada anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati setiap usaha mata pencarian pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Engkau yang memberkati setiap pendidikan baik sekolah dan kuliah dari anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga. Bapa, semuanya Kau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Tidak ada satu virus penyakit apapun yang mendekat kepada kami. Karena perlindungan darah Yesus sudah sempurna dimeteraikan atas hidup kami. Roh Kudus, Kau yang akan tolong kami, beri kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Roh Kudus akan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Sehingga setiap kami punya kuasa, punya otoritas yang bersumber daripada Bapa di surga. Dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus yang mengalir atas hidup kami. Pengurapan Roh Kudus ada dalam pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan kami. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kami semakin mendekat, semakin sungguh-sungguh dalam iman kepada Kristus Yesus. Sehingga perjalanan hidup kami selalu dibuat Tuhan jadi berbahagia dan berhasil. Terima kasih Tuhan untuk itu, segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh kecelakaan, roh maut, kerugian, sakit, penyakit, malapetaka, mara bahaya, roh-roh maut, roh-roh apapun yang bukan bersumber daripada Bapa di surga Tuhan Yesus Roh Kudus,
Setiap sampah-sampah, debu-debu dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami putuskan, kami tolak, kami kebaskan dari hidup kami. Dan oleh malaikat Tuhan disapu bersih dan dibuang ke dalam tubir laut paling dalam. Tidak kembali lagi atas hidup kami. Darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus sudah membungkus hidup kami, keluarga besar kami, seluruh tatanan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Darah Yesus yang penuh kuasa itu juga menutup bungkus GBI Batu Penjuru Covenant, pelayanan ibadah dan seluruh kegiatan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sepakat kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat, tetapi sebelum kita mendengarkan warta jemaat ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya kembali mengingatkan untuk kita semua setiap hari di rumah kita masing-masing jam 9 malam. Kita mau berdoa bersama dengan keluarga kita. Untuk Indonesia saudara secara khusus. Jadi setiap hari jam 9 malam di rumah kita masing-masing kita akan berdoa untuk Indonesia. Karena hari-hari ini Indonesia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Untuk itu biarlah setiap doa-doa kita dapat memberkati Indonesia. Dan selanjutnya saya juga tetap mengingatkan kepada seluruh kita untuk kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan kita juga dapat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Doa saya kita semua tetap sehat, aman dalam perlindungan Tuhan, tetap bahagia dan tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk semangat menabur, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberi melalui rekening BCA, dapat melalui nomor rekening 0700 134563 atas nama GBI Batu Penjuru Covenant, atau bisa melalui Dana, GoPay, dan Oppo di nomor telepon 085210201070. Dana dan GoPay atas nama GBI Batu Penjuru Covenant dan Oppo GBI Batu Penjuru Covenant. Jumlah persembahan minggu yang lalu adalah sebesar Rp200.000. Mengucapkan terima kasih atas semua persembahan yang sudah diberikan jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa jemaat Tuhan akan semakin diberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih atas pelayanan hambanya yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Semakin diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Saya mengundang dan mengucapkan selamat datang. Mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Boleh tulis di kolom komentar dan katakan Shalom. Ada? Haleluya, puji Tuhan. Untuk ibadah sepekan di minggu ini, hari Jumat, ya, pukul 8 malam akan ada Grow Profesional Grow. Jemaat Tuhan yang sudah bekerja dapat bergabung di Grow ini. Untuk ibadah minggu yang akan datang, tanggal 18 Juli 2021, kita tetap melalui online di tempat ini, di ruangan ini, jam 4 sore. Dipastikan jemaat Tuhan untuk bisa hadir, dan untuk yang melayani, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala, dan teman-teman yang melayani dapat dilihat di bawah ini, atau di samping, bisa dilihat, dan diharapkan untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti ibadah doa puasa di setiap hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, dan hanya boleh minum air putih.
Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dari awal hingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap pujian, penyembahan kami berkenan di hati Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami terima dapat menjadi kekuatan, pedoman dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau tahu kondisi bangsa Indonesia saat ini. Biar setiap apa yang menjadi problema, masalah dapat diselesaikan ya Tuhan. Setiap masyarakat di Indonesia hidup rukun, damai, berdampingan, dan selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat digunakan, dapat dikelola dengan baik. Hanya untuk kemuliaan Nama-Mu saja, memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap tangan yang sudah memberi. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan mereka, studi mereka, untuk setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan turut campur tangan ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, dan kami juga menyerahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan yang Engkau tahu Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan sungguh amat baik memberikan pertolongan atas setiap apapun pergumulan. Ada jalan keluar dan ada waktu yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu dan perkatakan amin untuk setiap ucapan berkat yang akan disampaikan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat yang terbaik, terutama, teristimewa, serta pengurapan yang baru yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mengalir, memenuhi, dan melimpahi hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Kita semua menyongsong Tuhan di angkasa, masuk di dalam kerajaan surga, kehidupan dan kemuliaan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tergenapi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari saat teduh mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.